sudah. Baik. Jadi materi dari hari ini itu adalah basic di dalam kita melakukan pengolahan citra digital. Yang kita olah itu adalah citra digital. File-file gambar-gambar, foto-foto yang selama ini kalian lihat, kalian gunakan, itu adalah foto-foto yang nanti bisa diolah. Nah, ternyata di dalam bidang-bidang seperti computer vision itu ada kalanya kualitas dari image atau citra yang sedang dihadapi itu belum memenuhi standar atau masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kita perlu melakukan perbaikan. Nah, dan yang pertama, kita akan melakukan perbaikan transformasi intensitas. Transformasi intensitas. Nah, kalau kita lihat, citra itu sebenarnya direpresentasikan menggunakan bit. Ya. Ada bit-bit tertentu yang dipakai untuk merepresentasikan sebuah citra. Kalian pasti tahu bahwa sebuah foto atau citra itu terdiri dari sejumlah piksel. Jadi kalau foto-foto yang kalian lihat di depan ini, seperti foto beras ini ya, atau foto anak kecil ini, itu mempunyai resolusi tertentu. Berapa resolusinya? Resolusinya 500 kali 500. Nah, berarti lebarnya 500, kemudian tingginya juga 500. Berarti jumlah pikselnya ada 25.000 piksel. Jadi kalau lebarnya itu kan berarti kolomnya ini ya ada berapa kolom. Kalau tinggi berarti barisnya ini ada berapa baris. Nah ini kalau 500 kali 500 berarti jumlah piksel yang mengisi foto ini itu ada 25.000 piksel. Jadi konsepnya seperti itu. Berarti representasinya mirip dengan matrik, Pak. Ya, jadi memang kita bisa menganggap bahwa sebuah citra itu ada sebuah matrik. Namanya matrik berarti kan ada baris dan kolom. Jadi memang kita mengolah data-data dalam bentuk matrik sebenarnya. Cuman karena ini adalah citra, maka secara visual bisa kita lihat sebagai sebagai sebuah gambar di mata kita. Tapi sebenarnya yang diolah itu adalah angka-angka dalam susunan matrik. Nah, kemudian kalau sebuah citra itu terdiri dari piksel-piksel yang mengisi resolusinya, maka ada representasi angka dalamnya. Ada representasi bitnya. Nah, kemarin saya kan sempat cerita di awal bahwa sebuah citra yang pertama tahun 26 itu di 5 level keabuan. Nah, artinya 5 level keabuan itu ada 5 macam warna yang tersedia. Nah, kalau dalam representasi citra itu ada macam-macam. Yang pertama itu ada representasi citra biner. Nah, ini ya yang biner. Namanya biner berarti kan cuma 2 angka saja. Jadi angka range-nya itu berarti 0 dan 1 saja. Nah, 0 dan 1 saja itu cukup menggunakan 1 bit. Nah, Pak, berarti biner itu hanya warna hitam dan putih aja. Iya, ini seperti yang contoh citra beras ini, yang sebelah kanan ini representasinya biner, hanya ada hitam dan putih. Untuk apa hitam dan putih? Nanti kegunaannya itu pada saat kita ingin mengolah bentuk atau mau melakukan segmentasi, memisahkan antara objek dengan background. Nah, ini kita perlu representasi biner antara hitam dan putih, di mana yang putih itu adalah objek, yang hitam itu adalah background. Atau dibalik juga boleh sih, terserah ya. Pokoknya tujuannya untuk memisahkan sebuah objek dari objek lainnya atau dari hal yang lain. Itu kita pakai representasi citra biner. Yang kedua ada citra abu atau grayscale. Nah, kalau grayscale ini representasinya menggunakan bitnya 8. Jadi kalau kalian masih ingat dengan sistem digital, maka bitnya itu ada 8 ya. Ada 0000 ping 8 atau 1111 ping 8 atau 0101
sampai panjangnya 8, nah itu berarti 8 bit. Nah, kalau 8 bit itu range-nya dari 0 sampai 255. Kita sebut citra abu-abu. Nah, yang kalian lihat di sini, yang citra gambar anak, kemudian beras, kemudian ini ya, yang gambar bris. Nah, ini adalah citra abu-abu. Nah, citra abu-abu itu hanya satu matrik ya. Jadi kalau misalnya citranya ini ukuran 2500 kali 500, maka ada satu matrik aja berukuran 500 kali 500 dengan range-nya 0 sampai 255. Ini range dari warna. Jadi kalau 0 sampai 255, maka nolnya itu yang hitam, 255-nya yang putih. Nah, berarti ada nilai 1, 2, 3, 10, 100, 125, 200, 250, hingga 255. Nah, itu adalah kombinasi warna pada citra abu-abu. Ada sebanyak 256. Sehingga kalau kita lihat dari biner ke abu-abu, nah, abu-abu ini kan memiliki jumlah kombinasi warna yang lebih beragam. Karena ada 256 warna. Nah, lebih ditingkatkan lagi itu ada juga representasi 12 bit. Itu 0 sampai 4096. Ini disebut sebagai high quality grayscale. Nah, ini kalau zaman dulu itu waktu awal-awal HP berkamera itu ya, itu pakai warnanya, representasinya 4096 warna. Tapi Pak, ini pembahasan di sini itu kalau menggunakan 12 bit dan satu matrik saja. Ini cukup banyak penggunaan memorinya karena pakai 12 bit. Ada juga yang very high quality, ini 65.000 warna. Kemudian yang umum, nah kalau tadi kan citranya abu-abu. Nah, biasanya yang kita lihat dalam sebuah foto itu kan warnanya ada merahnya, ada birunya, ada hijaunya. Itu dari mana? Itu berasal dari citra abu-abu, tetapi ada 3 matrik. Jadi kalau yang tadi 8 bitnya citra abu-abu itu hanya satu matrik abu-abu, maka kalau pada citra warna yang biasanya kita lihat itu menggunakan representasi 3 matrik. Masing-masing matrik itu untuk red, kemudian green, kemudian blue. Nah, masing-masing itu 8 bit. Jadi representasi bitnya menjadi 8 tambah 8 tambah 8. Jadi bukan 24 dalam satu matrik, tapi 8 bit tapi ada 3 matrik. Ya, jadi 3 matrik, masing-masing matriknya itu 8 bit representasi setiap pixelnya. Sehingga range warnanya menjadi 3 kali 0 sampai 255 gitu ya. Sehingga disebut sebagai 24 bit true color. Nah, ini yang citra warna yang biasanya kita lihat. Jadi sebenarnya tumpuan antara 3 macam warna, red, green, dan blue. Bisa dipahami ya representasi warna ini ya? Ya Pak, bisa Pak. Ya, jadi nanti ada kalanya kita perlu memerlukan citra gray ya, untuk mengolah citra, terutama misalnya untuk memperbaiki kualitas. Nah, itu biasanya kita menggunakan representasi citra gray. Nah, ini adalah teknik yang pertama di dalam kita melakukan pengolahan citra. Pertama adalah mengubah menjadi negatif, citra negatif. Nah, tadi kalau sebuah citra itu representasinya dalam range-nya 0 sampai 8, katakanlah begitu ya. Misalnya yang ini ya, di sini ada citra asli, itu pikselnya ada yang 7, 5, ada 4, 7, 2, dan seterusnya sampai ini ya, 5, 4, 5, 1, 4, 4. Maka citra negatif itu kita lakukan dengan membalik intensitas. Jadi intensitas yang hitam dibalik menjadi putih, yang putih dibalik menjadi hitam. Contohnya di sini. Ini adalah citra bris. Jadi ini biasanya dipakai, ini citra medis ya, citra medis yang hasil dari foto Indo ronsen atau teknik yang lain ya, MRI atau ronsen atau yang lain. Nah,
Di sini itu dalam bidang medis ini tujuannya adalah untuk menemukan apakah ada tumor di dalam bris di sini. Nah, sebenarnya tampak di sini ada soft tissue yang agak keputihan di sini. Nah, kalau dilihat menggunakan citra dengan representasi background-nya hitam, itu terasa sulit untuk dilihat, maka kita bisa lakukan dengan membalik. Jadi yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih. Yang abu-abu terang jadi abu-abu gelap jadi abu-abu terang, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita membalik. Kalau pada grafiknya, maksudnya kurva grafiknya, jadi kalau kalian lihat di kurva ini, ada X dan Y di sini ya. Ada X dan Y. X-nya itu adalah nilai intensitas yang asli pada citra, kemudian yang sumbu Y-nya itu adalah nilai intensitas hasil dari transformasi. Citra biner itu kurvanya kurva diagonal. Kurva yang miring ini ya, kurva negatif ini. Jadi kalau citra awal itu intensitasnya itu kecil, misalnya 0, 1, 2, maka setelah dinegatifkan dia menjadi tinggi. Jadi di sini ya, mendekati 1. Demikian juga ketika intensitasnya itu semakin ke kanan, semakin mendekati 1, kemudian ketika ditransformasikan ke atas, dia mendekati 0. Nah, ini adalah kurvanya citra negatif, jadi membalik. Nah, sehingga perhitungannya gampang, tinggal dilihat aja intensitas tertingginya berapa. Kalau intensitas tertingginya pada citra ini ya, yang di atas ini tertingginya 8. Ini representasinya, 7 ya. Ini 8, 3 bit ini, 8 intensitas, 0 sampai 7. Jadi kalau yang piksel yang pojok kiri atas, ini kita balik dengan rumus ini. S sama dengan L dikurangi 1 dikurangi R. Jadi L itu adalah rentang dari nilai tertinggi 250 7 berarti ya, 7 dikurangi 1 kemudian dikurangi dengan R-nya. Mungkin bukan tertinggi ya. Ini L itu adalah gray levelnya ya, betul. Jumlah dari gray levelnya. Jadi kalau ini gray levelnya itu ada 8, maka piksel yang pojok kan kiri atas ini nanti 8 dikurangi 1 dikurangi 7 menjadi 4. Kemudian yang 2 ini 5 berarti L dikurangi 1 dikurangi R berarti 8 dikurangi 1 dikurangi 5 hasilnya 2. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ini namanya citra negatif. Jadi prinsipnya membalik intensitas. Kemudian yang kedua itu bisa juga menggunakan teknik transformasi logaritmik ya. Kalau ini bukan membalik, tapi bagaimana caranya agar bisa memperterang piksel-piksel tertentu yang perlu dibuat lebih terang. Sedangkan piksel-piksel tertentu yang tidak perlu lebih terang, ya tetap ditekan. Nah, ini rumusnya pakai logaritmik, pakai rumus ini ya. S sama dengan C dikali log 1 ditambah R. R itu intensitasnya, intensitas yang asli. C itu konstanta. Jadi C-nya bebas, mau kasih 1, 2, 3, enggak apa-apa, asal bukan 0. Nah, ini contoh kalau pakai berapa ya? Ini enggak ada keterangannya ya. Misalnya kalau diasumsikan C-nya 1, berarti ini nanti hasilnya itu adalah log dari 1 ditambah R. R itu intensitasnya. Jadi kalau ini intensitasnya 80, maka 80 ditambah 1 berarti kan 81. 81 kemudian di log, kemudian dikalikan konstanta, kemudian dikalikan 100. Oh ini sorry, ini log C-nya 100 ya. Di sini berarti. Jadi setelah di log 10 dari log 11. Log 10 dari angka 81 kemudian dikalikan 100. Hasilnya 150, 190. Termasuk contoh ini ya yang 100 ya. 100 kalau ditambah 1 berarti kan 101. Kemudian log 10 dari 100 kan 2. 2 dikali 100 menjadi 200 di sini. Nah, ini contoh citranya. Jadi
ketika dilakukan transformasi log tampak lebih terang. Tapi mungkin ini hasilnya apa ya, kita tidak bisa pas begitu ya, tidak bisa kalau pakai 100 pasti oke hasilnya, enggak. Jadi biasanya kita melakukan trial and error. Kalau pakai C-nya 100 berapa, bagaimana hasilnya, kalau pakai C-nya 50 bagaimana hasilnya. Nah, itu kita nyoba-nyoba sebenarnya di dalam apa namanya, perbaikan citra ini. Kemudian yang ketiga itu namanya transformasi power law, pakai pangkat. Ini. Kalau tadi pakai log, ini pakai pangkat. Rumusnya C dikali R pangkat gamma. C-nya sama konstanta, mau pakai C-nya berapa, 100 atau 50. Kemudian gamma itu adalah konstanta untuk pangkatnya. Kemudian gamma itu juga bisa dicoba macam-macam, berapa gamanya, apakah pakai gamanya 1, gamma 0,4, gamanya 0,1. Jadi ternyata ketika kita coba dengan gamma yang ada, itu nanti peta dari transformasi power law-nya itu bisa macam-macam. Ini kayaknya mirip dengan tadi ya, yang transformasi log tadi ya. Kalau log itu kurvanya seperti ini. Nah ini kurva log. Ini ya. Kurva log itu kurvanya apa namanya, lengkungnya lengkung ke atas. Kalau tanpa ditransformasi itu kurvanya ini ya, yang garis diagonal ke kanan. Gitu. Kalau inverse log berarti mempergelap. Ini kurvanya lengkung ke bawah. Nah, transformasi power law itu mirip dengan log, tapi lebih tegak kurvanya atau lebih landai kurvanya. Karena taruh pangkatnya tadi, pangkat gamanya. Halo, suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Iya, Pak. Anu, agak lemot ini laptopnya soalnya. Jadi ada tampilan yang tiba-tiba keluar. Kita lanjutkan dengan ini ya, kontras stretching. Kalau kontras stretching itu kurvanya mirip dengan dasarnya dari kurva identitas tadi, tetapi ada bagian dari intensitas yang dipaksa menjadi lebih terang, ada yang dipaksa menjadi lebih gelap. Bisa dilihat di kurva ini, di kurva intensitas yang ini ya, yang ada bentuk. Ada ini AB sama YA dan YB. Nah, ini adalah contrasting. Jadi mana kita melakukan penekanan terhadap tertentu, kemudian bagaimana paksaan untuk naik pada kontras tertentu. Kembalikan sini. Nah, ini ya. Jadi di sini ada yang dipaksa menjadi lebih naik ke atas, ini dipaksa menjadi lebih turun ke bawah. Nah, jadi rumus dari kontras stretching itu ada bagian tertentu yang dipaksa naik seperti ini. Ini pakai beta dan pakai gamma. Jadi yang pakai gamma ini yang dipaksa untuk naik ke atas dengan rumus gamma dikali X dikurangi B ditambah YB. Kemudian ini yang dipaksa untuk yang ini tetap ya, alfa kali X, ini yang ini ya, alfa dikali X yang bawah 0 sampai A ini, kemudian yang A sampai B ini pakai beta, X dikurangi A ditambah YA, kemudian yang intensitas tinggi ini
antara B hingga L dipakai gamma. Kali X dikurangi B ditambah YB. Jadi ada nilai YA dan YB yang tentukan sebagai batas dari nilai-nilai kontras stretchingnya. Mana yang mau dinaikkan, mana yang mau diturunkan. Jadi biasanya ini juga bagus kalau pada citra-citra yang memiliki kontrasnya. Jadi contohnya ya atas ini. Ini citra ini sebenarnya kontrasnya rendah. Foto artis ini. Ini kontrasnya rendah. Kemudian pakai kontras itu lebih tampak. Walaupun di sini ada beberapa bagian yang over ya. Pada bagian rambut ini over, kemudian di wajah ini juga over. Ya, ini memang tidak maksimal hasil yang saya lakukan percobaan ini. Jadi nanti kalau kalian bereksperimen, mencoba-coba sendiri ya, usahakan nanti supaya bisa lebih maksimal. Ini terangnya dapat, tapi over. Begitu ya, contoh yang saya berikan ini. Jadi bagaimana caranya bisa lebih terang, tetapi tidak over. Putih-putihnya ini tidak over. Jadi tidak menghilangkan detail-detail di rambut. Ini detail-detail di rambut menjadi hilang karena over putih. Ini contoh kalau pakai alfanya 50, kemudian B-nya 150, kemudian alfa 0,2, B-nya 2, gamanya sama dengan 1, kemudian YA-nya 30, YB-nya 200. Ini range-nya abu-abu, 0 sampai 255. Ini ada beberapa coding di dalam PPT ini, semuanya diterapkan di MATLAB. Monggo yang bisa MATLAB bisa dicoba. Kalau pakai bahasa yang lain ya monggo, secara prinsip sama. Pokoknya menggunakan teknik perhitungan yang sama. Jadi dilihat di rumusnya seperti apa, nah ini nanti baru kalian terjemahkan ke bahasa pemrograman yang lain. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum masuk ke histogram. Saya Pak mau bertanya. Oh iya, Banyak Pak. Ya silakan. Yang mana slide-nya? Kurang paham kayaknya Pak semuanya Pak. Kalau dari saya Pak, mungkin bisa dicontohkan sekali lagi Pak. Mungkin dari kayak semisalnya mungkin Bapak nyontohkan kayak di kertas kosong gitu lagi Pak. Di kertas kosong, maksudnya kalau di kertas kan susah juga ya untuk menuliskan di sini ya. Saya lihatkan yang ini aja ya, yang negatif dulu ini ya, atau yang ini, yang transformasi log. Yang negatif Pak. Negatif ya, oke negatif. Nah, fokus di matrik yang atas ini ya. Itu kan ada angka-angka 7, 5, 4, 7, 2 itu ya. Kelihatan kan? Yang ini, yang kiri. Ya Pak. Ya, itu kan 7, 5, 4, 7, 2. Nah, ini adalah contoh untuk citra dengan 8 level keabuan. 8 level itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. 0-nya hitam, terus 7-nya putih. Bisa dipahami kan? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Nah, pada citra BRIS ini, berarti yang hitam-hitam ini 0, sedangkan yang putih-putih di sini 7, gitu. Nah, citra negatif itu kan kita maunya membalik. Jadi, yang hitam dijadikan putih, yang putih dijadikan hitam. Sehingga nanti termasuk objek-objek yang awalnya nggak hitam, nggak putih, misalnya abu-abu gelap. Nah, nanti akan berubah menjadi abu-abu terang. Nah, citra negatif itu kan membalik di inverse. Nah, cara inverse-nya itu rumusnya ini. Rumusnya ini. S itu kan hasilnya, intensitas hasil. Itu didapatkan dari L. L itu panjang dari gray level. Tadi panjangnya berapa? 8 kan? Ya, 8 ya. Yang atas ini. Iya Pak. Ya, 8. Jadi hasilnya didapat dari 8 dikurangi 1. 1 ini rumus dikurangi R. R itu adalah intensitasnya. Intensitas yang mau di-inverse.
contohnya 7. Nah, 7 berarti inverse-nya berapa? Berarti 8 dikurangi 1 dikurangi 7. 8 kurangi 1, 7 kan? 7 kurangi 7, 0. Nah, jadi 7 di sini itu kita ubah menjadi 0. Oh, ya, paham, Pak. Paham. Ya. Terus yang kedua juga gitu. Ini kan 5. Nah, berarti 8 dikurangi 1 dikurangi 5. 8 kurangi 1, 7. 7 kurangi 5, 2. 2. Jadi 5 di sini kita ubah menjadi 2. Dan seterusnya dengan cara yang sama. Bentar, Pak. Ya, monggo. Pak, masih bingung angka 8 sama 7 itu tadi dapat dari mana, Pak? Bentar. Ya, itu kembali ke sini, Mbak. Sebentar ya, saya kembalikan ke slide ini. Jadi, tinggal representasi citranya pakai berapa bit. Nah, kan ada macam-macam. Ada 1 bit. Kalau 1 bit berarti range-nya itu adalah 0 dan 1 saja. Kalau 8 bit itu 0 sampai 255. Jadi kombinasinya ada 256. Mulai dari yang ini ya, yang maksudnya ini loh, 0 sampai 255. Ini kan berarti jumlahnya ada 256 macam kan. 0, 1, 2, 3 sampai 255. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Nah, untuk yang contoh ini supaya kita ngitungnya lebih gampang. Nah, ini saya tulis soalnya ya, kelupaan. Mestinya saya tulis di sini, level keabuannya ada 8. Nah, di sini. Jadi di citra ini, contoh ini, pixel berapa ini? 5 kali 5 ya ini ya, 5 kali 5. Ini level keabuannya 8. 8 itu berarti berapa bit? 3 bit kan? 8, 3 bit berarti range-nya dari 0 sampai 7. Paham kan? Jadi L-nya itu adalah representasinya berapa. Nah, jadi kalau misalnya citranya itu pakai representasi 8 bit, katakanlah yang ini abu-abu, maka L-nya diganti berapa? 8. Salah. 256. 256, betul. 25. Ya, Maaf. karena L itu Mantap. adalah jumlah gray levelnya. Oh. Ya, kalau yang contoh di atas ini itu kan ada 8 jumlah gray levelnya. Kalau seandainya citra ini pakai citra abu-abu 0 sampai 255, maka panjang jumlah gray levelnya ada 256. 256 itu yang dimasukkan ke sini. Pak, mau bertanya. Ya. Jadi kalau misal di foto di bawah itu kan L-nya 256. Berarti Ya. foto itu terdiri dari 256 piksel atau gimana, Pak? Kalau pixel itu kan komponen pembentuk citra ya. Komponen pembentuk citra. Nah, jadi kalau ini contoh di atas di sini, itu pixelnya ada berapa? 5 kali 5. 5 kali 5. Berarti ada berapa pixel? Ada 5. 25. 25, betul. Jadi 256 itu bukan pixelnya yang ada 25. Tapi range-nya ya, Pak. Oh, Betul, range dari nilai setiap pixelnya. Cat dari. Ya, paham ya? Ya, paham. Range nilai dari setiap pixel. Jadi pixel yang di pojok sini mungkin nggak 0 ya, mungkin 1 atau 2, tapi di mata kita tampak hitam. Karena memang kan sangat dekat dengan angka 0. Jadi gitu. Jadi setiap pixelnya ini nilainya bervariasi dari 0 sampai 255. Kalau yang sebelah kanan pixel yang sini itu mungkin 255 atau 254 gitu ya, karena kelihatan putih. Ada pertanyaan lain? Sama, Pak. Oke, lanjut ya. Yang transformasi log prinsipnya begitu ya. Pokoknya rumusnya yang beda ya. Rumusnya. Jadi ini C dikali log 1 ditambah R. C-nya itu konstanta. Ini pakai 100. R-nya itu nilai intensitasnya tadi. Nilai gray levelnya.
mungkin di awal agak bingung ya. Saya kadang nyebut intensitas, kadang nyebut Gray level. Sama, maksudnya itu sama. Kemudian power law juga prinsipnya sama tadi ya. Jadi tinggal nilai konstantanya berapa, R-nya itu intensitas, gamanya itu pakai angka berapa. Kalau pakai 1 itu sama dengan citra aslinya gamanya, karena nggak ada perubahan. Kalau gamanya semakin besar, itu dia akan semakin, kalau semakin kecil, dia akan semakin terang. Ini gamanya kan 0,6, ini 0,4, ini 0,2, 0,1. Jadi semakin kecil gamma, dia semakin terang. Kalau semakin besar gamma, ini 1,5, 2,5, 5, 10, maka dia semakin gelap. Jadi tergantung tujuannya, mau mempergelap atau memperterang. Nanti tinggal diganti-ganti aja nilai gamanya gitu ya, untuk nyoba-nyobanya nanti. Ada pertanyaan lagi? Misi mau tanya lagi. Oke. Untuk kita bisa dapat matriksnya itu ada aplikasinya atau gimana? Kan kita nggak tahu tuh, itu hitamnya seberapa. Oh iya. Itu cara kita dapat matriksnya itu gimana? Kalau pakai MATLAB itu nanti bisa dilihat ya. Langsung ada gitu ya, Pak? Iya, tapi ini kebetulan saya tidak mempersiapkan MATLAB-nya. Kalau di atau gini, soalnya komputer ya rada lemot iki. Nanti kalau cukup waktunya saya tunjukkan ini ya, pakai MATLAB ya, supaya kelihatan kira-kira di pojok atau di sebelahnya itu berapa sih nilai intensitasnya gitu ya. Nanti prinsipnya sama dengan bahasa yang lain. Kalau contoh yang akan saya tunjukkan nanti kebetulan pakai ini ya, pakai Python ya. Tapi saya tunjukkan MATLAB dulu aja lah nanti. Ada lagi? Ya, itu nanti ya, supaya ini bisa habis dulu. Nanti setelah selesai, kalau mencukupi, saya tunjukkan di MATLAB. Soalnya agak berat kalau buka pakai MATLAB. Sekarang tentang histogram. Kalau histogram, itu adalah dasar dari sejumlah teknik pemrosesan citra pada domain spasial, seperti perbaikan, kompresi, dan segmentasi. Histogram itu metode yang simple tapi powerful. Sebenarnya bukan metode ya, tetapi mungkin lebih cocok disebut properti atau karakter dari citra tadi. Bisa direpresentasikan menjadi bentuk histogram. Histogram dari suatu citra digital itu dengan range tingkatannya dari 0 sampai L-1. L-1 berarti kalau L-nya 256 berarti 0 sampai 255 adalah sebuah fungsi diskrit H dalam kurung R sama dengan N dengan indeksnya K. Nah, nanti saya tunjukkan. R adalah tingkat keabuan, kemudian N itu adalah jumlah piksel dalam citra yang memiliki level keabuan RK tadi. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau setiap citra itu bisa kita lihat histogramnya. Nanti kita analisanya bisa dari situ. Kalau mau dianalisa secara visual, bagaimana properti histogram dari sebuah citra. Jadi cara mendapatkan histogram sebuah citra itu seperti ini. Jadi ini adalah matriks citra 5x5. Kemudian level keabuannya ada 8 tadi ya. Di saat 0 sampai 7, ini gray levelnya. H0, H1, H2, sampai H7. Kemudian jumlah pikselnya kita hitung. Jadi kalau level keabuan yang 0 ada berapa? Nanti kita masukkan ke sini. Coba dilihat di dalam matriks ini. 0-nya ada berapa? 1. 0-nya ada 1, 1. 1 taruh di sini, jumlahnya 1. Kemudian yang 2, pikselnya 2, berapa? 21. Duanya ada berapa? 1. Duanya 1 ya? Oh ya. Yang histogram 1 ada berapa? 2. 2. Yang kalau 3?
Tiganya ada berapa? 4. Tiganya ada 4. Oke, dan seterusnya ya. Ya. Sampai 7. 7-nya ada 6. Jumlah ke bawah. Jumlahnya ada berapa? Harus 25 loh ya. Karena pikselnya kan 25. 5 kali 5 kan 25. Jadi jumlahnya harus 25. Nah, setelah itu boleh dinormalisasikan. Jadi dengan cara dibagi 25. Jadi 1 bagi 25, 2 dibagi 25, 1 bagi 25, 4 bagi 25, dan seterusnya. Dan jumlahnya harus 1. Setelah itu, baru kita buat diagram batangnya. Jadi histogram itu diagram batang. Kemudian kita lihat tingginya. Ini kan yang level keabuan 0 itu tingginya 1. Level keabuan 1 tingginya 2. Level keabuan 3, 2 tingginya 1. Sampai level keabuan 7 tingginya 6. Jadi tinggi dari batangnya ini menunjukkan jumlah piksel yang mempunyai nilai tadi. Jadi yang batang pertama ini 0, batang kedua 1, batang ketiga 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semakin tinggi batang, berarti dia semakin banyak piksel yang nilainya gray level tadi. Bisa dipahami ya? Atau masih bingung? Masih bingung Pak yang untuk di histogram. Jadi pertama menghitung jumlah piksel pada tiap level keabuan. Ini paham ya? Ya, kalau yang itu paham Pak. Nah, memindahkan ke sini ya tinggal dibuat tingginya sesuai dengan gray levelnya aja. Jadi yang kiri ini kan gray level 0. 1 kurangi 1 kan 0. Nah, tingginya berapa? Ini tingginya 1. Karena di sini kan jumlah pikselnya 1. Jadi kita buat setinggi 1. Terus gray level 1, ini ya, 2 kurangi 1 kan 1. Tingginya berapa? Tingginya harus 2. Jadi kita buat tingginya 2. Terus gray level 2 juga itu. Tingginya kita buat 1. Yang gray level 3, tingginya kan 4. Jadi kita gambar setinggi 4. Dan seterusnya. Bisa dipahami? Pak, Ya. mau tanya. Oke. Yang normal itu, yang 0,04 itu didapat dari mana, terus dibuat apa, terus sama yang jumlah pikselnya itu kalau semisal jumlahnya nggak 25 itu bagaimana? Kalau jumlah pikselnya nggak 255 itu bagaimana? Itu maksudnya gimana? Kan katanya Bapak tadi kan jumlah pikselnya itu tadi kan N-nya itu harus 25. Karena range-nya 8 itu bit dari 8 itu range-nya kan 0 sampai 25. Kalau semisal dari tabelnya itu jumlahnya nggak mencapai 25 itu bagaimana? Ya, 25 dulu ya. 25 itu sebenarnya bukan range, tapi jumlah piksel. Jumlah piksel penyusun citranya. Citranya ini kan ukurannya tingginya berapa? Barisnya berapa? 5 kan? Pak. Kolomnya berapa? 5. 5. Jadi jumlah pikselnya ada 25. Jadi yang bawah ini 25 itu adalah N. N itu adalah jumlah pikselnya. Jadi kalau citranya ukurannya misalnya nih 10 kali 5, 10 baris dikali 5 kolom. Berarti N-nya berapa? 50. 50, betul. Jadi angka di bawah di sini itu adalah jumlah dari piksel penyusun citranya. Jadi jumlah pikselnya di sini itu adalah jumlah piksel sesuai dengan gray levelnya. Jadi 0-nya ada berapa, tulis di sini. 1-nya ada berapa, tulis di sini. Jumlah semuanya harus 25 sesuai dengan piksel penyusun citranya. Itu ya. Mau tanya.
Ya tadi yang 0,4 sama 0,08, 0,04 lagi dari buat apa? Nah, nanti pada kasus tertentu di dalam kita pengolahan citra itu ada kalanya kita membutuhkan kita membutuhkan nilai normalisasinya. Jadi ini kolom ini itu adalah kolom normalisasi dari histogram. Jadi maksudnya 0,04 dibagi 25 itu sebenarnya adalah normalisasi dari semua piksel. Kalau di persentase berarti kan 4%. Yang ini 8%, ini 4%, ini 16%. Jadi normalisasinya. Prinsipnya jumlahnya yang ternormalisasi itu harus sama dengan 1. Tujuannya, salah satu tujuannya itu adalah supaya kita tahu. Karena supaya kita tahu prosentasenya. Karena kalau citranya ukuran berbeda, tentu jumlah pikselnya ini beda. Jadi bisa aja kita punya bentuk histogram yang sama, tapi jumlah pikselnya beda, gitu ya. Sehingga supaya kita tahu apakah itu memang betul-betul sama, caranya dinormalisasi. Ya, apa tadi nanya apa? Yang ini tadi kan kolomnya 5x5. Lah, isi dari kolomnya itu kita ngisinya angkanya terserah atau gimana? Terus waktu kita menormalisasi jumlah pikselnya itu tadi itu ada rumusnya sendiri Pak? Apa gimana? Apa dari aplikasinya itu udah udah tertera langsung otomatis gitu? Jadi kalau angka-angka dalam matrik ini sebenarnya bukan kita yang menentukan ya, tapi ini adalah nilai intensitas di dalam citranya tadi. Sebentar, kita coba buka MATLAB ya. Kalau ini bisa nanti sekalian bareng. Kemudian untuk cara ngitungnya. Nah, cara ngitungnya sebenarnya dari penjelasan di sini, ini ada sekalian bersama cara ngitungnya. Jadi yang ini, mana ya? Ini ya, R. R ini adalah tingkat keabuan atau level keabuan. Kemudian N itu adalah jumlah piksel dalam citra yang memiliki tingkat keabuan RK. Jadi kalau di sini kita ngitung N-nya 1, maka N-nya R-nya 0, grid level 0, maka jumlah pikselnya adalah sesuai dengan di sini. Yang 0-nya ada berapa? Ada 1, maka kita tulis di sini 1. Ya, Pak, paham. Maksudnya kayak angka di dalam kotak-kotaknya itu loh, Pak. Itu kita yang menentukan sendiri atau gimana? Itu dari citranya, dari gambarnya. Makanya ini sambil buka MATLAB ya, nanti biar kelihatan angka-angkanya itu seperti apa. Oh, berarti yang ada di kotak-kotak itu nanti kita cek di MATLAB, itu kan nanti ada kotak-kotaknya angka itu. Kita lihatnya dari situ ya, Pak? Dari MATLAB-nya, Mas? Iya, bisa dari MATLAB atau dari tools yang lain seperti pakai ini ya, pakai sebentar ya, ini kok jadi gini. Nah, ini saya sudah menyiapkan contohnya, tapi dalam bahasa Python ya. Ini bentuk histogramnya. Sebentar. MATLAB-nya belum keluar. Jadi yang ini tadi, jadi angkanya ini dari citranya ya, bukan kita yang menentukan. Jadi angka itu real dari citranya. Kalau rumus-rumusnya ya cara ngitungnya seperti ini. Jadi 25 itu juga tergantung ukuran citranya. Ya, kira-kira gitu tadi ya pertanyaannya. Bentar, Pak. Putus-putus. Boleh diulang? Jadi yang apa tadi sampai aku melu lali pisan. Jadi apa tadi pertanyaan kok jadi lupa saya.
ini loh Pak, Nah, yang di kolom sama baris itu kan ada angka 7, 5, 4, 7, 2 lah. Itu tuh angkanya kita kita yang nentukan sendiri atau gimana lah. Tadi kan Bapak bilang kalau angka-angka tersebut munculnya dari gambar yang kita cari itu tadi bisa melalui MATLAB. Iya, betul memang. Jadi kan kalau di MATLAB itu ya apa gitu loh Pak tampilannya. Jadi Oke, juga sebentar. mengerti dan paham munculnya gimana. Ya, sebentar, sabar. Ini MATLAB-nya baru keluar soalnya. Ini ya. Ada citra contoh. Nah, ini aja nih ya. Ini sebenarnya tidak hanya MATLAB ya yang bisa menampilkan. Bahasa-bahasa program yang lain juga bisa. Ini sementara saya tunjukkan di MATLAB dulu ya. Jadi pertama, ini kan kita baca dulu file gambarnya. Ini namanya aktris TIF. Saya kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Oke, ini ya. Jadi ini saya panggil jadi aktris, kemudian coba saya tampilkan. Ya, karena ada program lain yang berjalan di belakang. Nah, ini sudah. Coba kita tampilkan gambarnya. Ini kok kita mau menampilkan. Kita nanti stop dulu ya jam 9:04 ya. Nanti bisa kita lanjutkan dari Kamis depan ya, nggak apa-apa ya. Hari ini belum ada, sebenarnya mestinya bisa hari ini atau hari Kamis depan. Itu ada tugas, supaya ada waktu kalian untuk mempekan. Pak, berarti untuk tugasnya itu kita juga harus download MATLAB-nya atau bagaimana? Kalau MATLAB saya ada, kalau mau di copy nggak apa-apa, nanti lewat di kampus saja ya. Bisa komtingnya temui saya, nanti saya kasih copy MATLAB-nya, diinstal sendiri di masing-masing. Tapi apa ya, kalau MATLAB saya tidak terlalu prefer ya untuk kalian gunakan. Lebih baik pakai bahasa yang lain. Tapi kalau untuk contoh untuk menampilkan, melihat prosesnya nggak apa-apa. Tapi saya tidak terlalu recommended untuk, bukan recommended ya, tidak terlalu prefer untuk menggunakan. Tapi untuk pembanding boleh. Ini citranya kan, yang aktris tadi ya. Nah, kemudian kalau kita mau lihat nilai gray levelnya di mana, nah, itu matriknya itu bisa, jadi kita boleh lihat ini, size dari F. Nah, kita lihat size-nya berapa. Nah, jadi citra ini itu punya ukuran panjang dan lebar. Ini siapa ini yang coret-coret ini? Tolong dihapus ya. Jadi citranya ini ukuran 415 pixel dikali 415 dikali 414 pixel.
Nah, kalau mau dilihat matriknya seperti apa, kita panggil aja F. Nah, ini sudah. Ini apa namanya, nilai gray level di setiap pikselnya. Bisa kalian lihat kan di sini? Bisa, Pak. Coba kalian lihat piksel yang sebelah kanan bawah. Itu kan 255. Itu piksel di pojok kanan bawah. Citra ini, loh kok ini. Nah, pojok kanan bawah di sini, itu 255. Ini kan ada yang 78, ada yang 79, ada yang 82. Itu yang di pojok kanan bawah. Ini ya, yang di pojok kanan bawah. Kalau yang di pojok kiri atas di sini berapa, Pak? Jauh di atas ini ya kayaknya. Tuh kan nggak cukup. Sudah. Atau di indeks aja ya. Saya tampilkan piksel yang ini ya, 9, 10 ya. 10 baris, 10 kolom ya. Yang pojok sini ya. Iya, Pak. Iya. Biar kelihatan. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Jadi ini yang 10 baris pertama, 10 kolom pertama. Ya, 255. Ini yang pojok kiri atas, 255. Terus 255, 255. Ini bawahnya 15, 16, 19, 13, dan seterusnya. Nah, ini angka-angka ini adalah nilai gray levelnya tadi. Bisa dibayangkan ya sekarang ya? Ya, Pak, bisa, Pak, bisa. Nanti di Python yang saya tunjukkan itu juga bisa kita lihat seperti ini. Bisa dilanjut ya? Oke, kita lanjut. Ini kalau nggak dihapus, saya hapus. Oke, jadi itu gray level. Histogram. Nah, kalau kita lihat histogramnya seperti ini. Ini sekalian ya saya tunjukkan histogramnya. Histogramnya seperti apa ini? Begini. Nah, ini adalah histogramnya gambar artis tadi. Jadi tingginya ini adalah jumlah penyusunnya. Untuk yang 255 ada di sini ya. Di ini nggak kelihatan. Ini tingginya berapa ini? Tinggi sekali ini, 2000 lebih ya. Ini yang 255. Yang lainnya gray levelnya ada antara 0 sampai berapa ini? Sekitar 175. Jadi tingginya ini adalah jumlah piksel dengan gray level itu. Jadi tingginya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini ngumpul ke kiri. Ini efek dari citra aktris tadi yang kontrasnya rendah. Jadi kalau kontras rendah itu nilai dari intensitas itu ngumpul di kiri. Coba kita lihat contoh ini. Nah, di sini ada 3 macam buah ini ya. Ada buah ini cenderung gelap, ini cenderung terang, ini kontrasnya rendah. Kalau kita lihat gray levelnya, kalau yang gelap itu dia cenderung ngumpul di kiri. Kalau yang terang itu ngumpul di kanan, ngumpul di terang. Kalau yang kontrasnya rendah ini ngumpul di tengah, nggak ke kiri juga nggak ke kanan. Jadi kita bisa mengamati gray levelnya dari situ untuk mengetahui kualitas dari citra. Nah, ini hasilnya setelah diperbaiki. Kalau citranya bagus yang seperti ini. Jadi secara kontras nggak jelek, dan secara ini ya detail-detail dari setiap komponen citra itu tampak. Kalau kita lihat yang gelap itu buahnya itu kan nggak kelihatan, yang nyepit-nyepit di sini ini kan nggak tampak karena terganggu oleh kegelapan. Kalau yang terang juga begitu, over terang. Apalagi yang kontrasnya rendah. Nah, kalau ya citra yang bagus itu kontrasnya, histogramnya itu rentangnya semua kena, dari kiri ke kanan itu ada. Ini yang bagus. Gitu ya, bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan? Paham kalau misalnya kita langsung praktek. Iya, ya makanya setelah ini bisa dicoba langsung ya.
Kemudian tentang histogram normalisasi. Nah, sebenarnya kalau kita tahu ini apa namanya pikselnya ini itu ngumpul di kiri atau ngumpul di kanan, nah itu baru kita lakukan modifikasi supaya bisa menggunakan seluruh rentang. Pertama caranya itu pakai normalisasi histogram. Normalisasi histogram itu kita mengubah rentangnya dari rentang tadi menjadi rentang tertinggi hingga rentang terendah dari Gray level. Jadi rumusnya adalah nilai intensitas dikurangi nilai terendah dibagi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kemudian dikali intensitas tertinggi. Ini kan L-1. Kalau 256 berarti 255. Ini kita sebut sebagai normalisasi histogram. Jadi caranya dibentuk histogram dulu. Jadi ini kan citranya 4x4. Gray levelnya 8, 0 sampai 7. Jadi setelah dibuat histogram, ini ya, yang gray level 2 ada 6, gray level 3 ada 5, gray level 4 ada 4, gray level 5 ada 1. Nah, ini kemudian kita lakukan normalisasi. Caranya gimana? Nah, caranya semuanya dipetakan dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nolnya ada berapa? Kosong. Satunya ada kosong. Z-nya 2 ada 6. 2-nya ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-nya ada 5, 4-nya ada 4, 5-nya ada 1, 6-nya kosong, 7-nya kosong. Jadi ini adalah NK. Ini histogramnya. Nah, normalisasinya berarti nilai tadi dikurangi terendah, dibagi tertinggi, dikurangi terendah. Ini tertingginya berapa? Tertingginya yang ada nilainya 5 ya. Tertingginya 5. Terendahnya 2. Bisa dipahami tak ini? Dapat 2 sama 5 dari mana? Bisa. Bisa ya? Nilai terendah dan tertinggi di citranya. Ini ya, tertinggi terendahnya kan 2, tertingginya 5. Jadi untuk yang intensitas 2 berarti 2 dikurangi 2 dibagi 6 dikurangi 2. Hasilnya 0. Kemudian 3 dirumuskan 3 kurangi 2 dibagi 5 dikurangi 2. Hasilnya 0,33. Ini 0,67, ini 1. Terus dikalikan dengan 7. 7 itu kan Gray level tertinggi, 7. Jadi yang 0 tetap 0, 0,3 menjadi 2,3, kita bulatkan menjadi 2, kemudian 0,6 kali 7 menjadi 4,6, dibulatkan 5, kemudian 1 ini menjadi 7. Baru kita petakan, 2 berubah jadi 0, 3 berubah jadi 2, 3 jadi 2, 2 jadi 0. Gampang kan? Bisa dipahami semua ya? Allah, Pak. Lanjut. Yang berikutnya itu adalah namanya, ini histogramnya ya kalau sudah diselesaikan. Namanya adalah ekualisasi. Nah, kalau ekualisasi itu adalah kita memetakan kembali nilai piksel untuk membuat perkiraan linier akumulasi histogram. Rumusnya adalah sigma dari, langsung ke rumus basicnya ya, menjadi jumlah dari NJ dibagi N, tapi dari akumulasi. Kita sebut sebagai histogram ekualisasi. Langsung ke contohnya. Ini histogramnya ya, sama dengan yang tadi. Kemudian ini juga sama dengan tadi. Ini histogramnya. Kemudian sigma N ini adalah akumulasi. Jadi ini kan 0. Ini juga 0. Ini 0 ditambah 6 menjadi 6. 6 ditambah 5 menjadi 11. 11 tambah 4 menjadi 15. 15 tambah 1, 16. 16 tambah 6, 16 ditambah 0, 16. Ditambah 0, 16. Kemudian S-nya didapatkan dari akumulasi tadi dibagi N. N-nya kan 16. Jadi masing-masing dibagi 16. Masing-masing dibagi 16, kemudian dikali 7. Ya. Jadi hasilnya dikali 7. Sehingga menjadi
3, 5, 7, 7, 7, 7. Jadi nanti yang 2 kita ubah menjadi 3. 3 diubah jadi 5. 4 diubah jadi 7. Itu ya. 3, 5, nah ini 2 jadi 3. 3 jadi 5. 2 jadi 3. Dan seterusnya. Bisa dipahami? Gampang ya? Kalau di MATLAB itu sudah ada toolbox-nya sih, tinggal pakai ya. Saya contohkan aja. F2 sama dengan distack dari F. Nah, figur IM is dari F2. Kita lihat, nah ini histogramnya setelah diekualisasi. Kalau ini kan yang tadi aslinya belum diekualisasi. Ini setelah diekualisasi. Gambarnya seperti apa? Coba kita lihat gambarnya. Nah, ini setelah diekualisasi. Kalau yang belum diekualisasi, nah ini yang belum diekualisasi. Bisa dilihat ya bedanya ya. Ya bisa, Pak. Ya, beda kan antara yang sebelum diekualisasi dan setelah diekualisasi. Histogramnya beda, tampilannya juga beda. Ini histogramnya, ini adalah contohnya tadi ya, ini yang gelap setelah diekualisasi, ini yang terang setelah diekualisasi, ini yang kontras rendah setelah diekualisasi. Gitu. Kelihatan kan? Semuanya memiliki kualitas yang mirip-mirip. Ini mungkin beda ya dari sisi nilai setiap intensitasnya. Tapi dalam visual oleh mata kita itu kan tampak sama. Jadi asalnya beda, tapi setelah diekualisasi tampak sama. Ini untuk materi tambahan yang ekualisasi lokal ya. Jadi kalau ekualisasi tadi itu ekualisasinya secara global. Ada kalanya itu kita membutuhkan ekualisasi, tapi tidak secara lokal. Karena teknik ekualisasi yang tadi itu tidak selalu memberikan hasil yang baik untuk setiap citra. Ini contohnya. Jadi ini adalah citra aslinya. Kemudian ini setelah diekualisasi pakai ekualisasi global yang cara tadi ya yang kita bahas. Detail-detailnya kelihatan di sini ya. Ini kan awalnya nggak kelihatan detail-detailnya. Nah, setelah diekualisasi itu kelihatan. Tapi untuk detail-detail yang ada di kotak-kotak hitam itu tetap nggak kelihatan. Karena ekualisasinya secara global. Jadi piksel yang kotak-kotak hitam ini jumlahnya sedikit, kalah oleh piksel yang terang. Sehingga kalah dia dalam ekualisasi. Supaya bisa ditampilkan, maka kita coba pakai ekualisasi lokal. Nah, ini setelah ekualisasi lokal itu kelihatan. Gini ya. Jadi di dalam kotak hitam itu sebenarnya ada objeknya lagi yang tadinya tidak kelihatan. Nah, itu caranya. Kalau tadi kan ngitung histogramnya, ekualisasinya global. Nah, kalau lokal itu diambil sejumlah tetangga. Jadi, kalau pakai 3 kali 3, maka kita ambil piksel tadi bersama 8 tetangganya. Nah, 8 tetangga ini yang diproses ekualisasinya. Jadi, kita ngitung ekualisasinya itu per piksel. Kalau tadi kan 1 kali hitung dipakai untuk semua piksel. Kalau ini ngitung untuk setiap piksel. Jadi untuk piksel yang pojok kiri atas, ini kita hitung ekualisasinya, nanti dapat petanya. Ini kan 2 ya. Nanti 2 diproses bersama 3, 2, 4. 2, 3, 2, 4. Ini diekualisasi, dapat 2 dipetakan menjadi 4. Sini. Nah, nanti untuk yang 3, ini juga bersama dengan 5 tetangganya di sini. Ini juga diekualisasi, sehingga dapat 3 itu dipetakan menjadi 5.
Sini ya, jadi 5. Terus 6, terus 2, terus 7, dan seterusnya. Jadi ngitungnya jadi per pixel. Ini baru ngitung 2 pixel ya. Kalau 16 ya 16 kali ngitung. Memang jadi agak lama. Tapi untuk kasus tertentu itu dia bisa lebih baik.